Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Cahaya iblis yang bersinar dari kerangka iblis langsung berhenti keluar dari tubuh mereka dan bahkan ratapan menyeramkan mereka pun tiba-tiba berhenti. Mata hitam Yan Wu melebar dan kata-kata yang akan dia ucapkan tertahan di tenggorokannya. Adegan yang bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya segera menyusul. Yun Ce dengan santai menyapukan kedua tangannya ke arah 11 kerangka iblis. Segera, 11 kelompok cahaya hitam iblis menjadi diam sebelum menjadi sangat redup. Mereka belum sepenuhnya menghilang, namun sebaliknya, kumpulan cahaya menyusut kembali menjadi kerangka iblis. Mereka masih terus berkedip-kedip namun mereka menjadi sangat tenang dan damai. Sebagai iblis Yama terkuat, Yan Wu telah melihat seni mendalam kegelapan yang tak terhitung banyaknya dalam hidupnya. Lebih jauh lagi, bakat bawaannya dan penguasaannya terhadap energi mendalam kegelapan telah mencapai puncak kesempurnaan dan sangat sedikit orang di alam semesta ini yang bisa menyebut diri mereka setara dengannya. Tapi ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia melihat energi kegelapan berperilaku begitu patuh dan lemah. Faktanya, ini adalah pertama kalinya dia mengetahui bahwa energi mendalam kegelapan bisa menjadi lemah lembut dan patuh. 11 kelompok cahaya iblis yang berkedip-kedip dengan damai menerangi tubuh Yun Ce. Mereka tidak memancarkan kebencian atau tekanan apapun. Sebaliknya, mereka justru menunjukkan tingkat ketundukan, dan bahkan ketakutan di tengah ketenangan yang tidak dapat dijelaskan ini. Kekuatan di dalam kerangka iblis ini berasal dari Kaisar Yama dan 10 iblis Yama miliknya. Lenteramu tidak jelek. Setelah Yun Ce melontarkan komentar kecil yang sinis itu, dia mulai bergerak sekali lagi, berjalan lurus menuju istana kekaisaran. Yan Wu tetap terpaku di tempatnya. Dia berdiri di sana untuk waktu yang sangat lama sebelum matanya akhirnya bergetar dan dia dengan cepat berlari mengejar Yun Ce. Ketika dia melewati formasi menangis Yama, dia tiba-tiba melambat dan mengulurkan telapak tangannya ke arah kerangka iblis yang berisi kekuatan iblis Yama miliknya. Setelah itu, ekspresinya berubah drastis. Karena kerangka iblis yang dituju telapak tangannya, kerangka iblis yang baru saja dia suntikkan kekuatannya setengah bulan sebelumnya, tidak merespon sama sekali. Kepalanya dengan kasar menoleh ke arah Yun Ce saat matanya bergetar tanpa sadar. Hatinya telah dilanda kekacauan total dan dia merasa seolah-olah badai yang tak terhitung jumlahnya mengamuk di dalamnya. Jadi rumornya, benarkah? Kekuatan yang telah mencapai wilayah dewa sejati. Mengapa kekuatan seperti itu ada di alam semesta ini? Mengapa orang seperti itu? Apakah wilayah ilahi utara benar-benar akan terbalik? Sosok Yun Ce kabur saat dia tiba di depan istana kekaisaran. Setelah itu, dia melangkah masuk dengan angkuh. Ini adalah distrik kekaisaran Yama, jantung kerajaan terkuat di wilayah utara. Kaisar Yama berdiri di depan dengan iblis Yama mengapitnya. Hantu Yama hanyalah penjaga di antara para pejuang elit yang tak terhitung jumlahnya yang bersembunyi di dalam aulanya. Namun dia datang ke sini sendirian. Dia memasuki istana ini tanpa seorang pun di sisinya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat oleh alam Yama sebelumnya. Lagi pula, bahkan seorang kaisar dewa pun akan datang dikelilingi oleh orang-orang kuat ketika mereka berkunjung ke ibu kota kerajaan lain. Namun, ini bukan pertama kalinya Yun Ce melangkah ke dunia raja sendirian. Faktanya, dia telah masuk ke alam dewa bintang sendirian demi Jasmine bertahun-tahun yang lalu. Pada saat itu, dia masuk dengan harapan akan kematian. Segalanya berbeda kali ini.
Dia tidak merasakan ketakutan dan kekhawatiran apapun saat dia melangkah menemui Kaisar Yama dan hatinya bahkan tidak bergetar ketika dia merasakan aura gelapnya yang luas dan tak terbatas. Suasana di istana kekaisaran yang luas sangat sunyi dan hanya ada satu orang di aula selain Yan Tianxiao, itu adalah putra mahkota Yama Yan Jie, yang telah menyelesaikan misinya. Ketika Yun Ce melangkah ke aula, tatapan Yan Jie tertuju padanya. Yan Tianxiao perlahan berbalik saat dia tanpa suara melepaskan kekuatan angkuh dari Kaisar Dewa terkuat di wilayah ilahi utara, namun, Yun Ce tidak goyah saat dia terus berjalan ke depan. Matanya dingin dan tenang, tidak ada satupun riak yang terlihat di dalamnya. Aura penguasa ilahi, aura yang hanya bisa digambarkan sebagai sangat lemah di hadapan Kaisar Yama, terpancar dari tubuh Yun Ce. Namun, di hadapan kekuatan kekaisarannya, tempat itu tampak seperti genangan air kuno dan sangat dalam. Itu tidak beriak sedikit pun. Yan Tianxiao mengernyit kecil. Dia akhirnya berhadapan langsung dengan legenda dari wilayah ilahi timur ini. Namun pertemuan mereka sangat berbeda dari apa yang dia bayangkan akan terjadi. Saat sudut mulutnya bergerak-gerak, dia berbicara dengan suara tenang. Kamu adalah Yun Ce. Kamu membunuh Raja Hantu Yamaku, namun kamu masih berani menerobos masuk ke Istana Iblis Kegelapan Abadi sendirian. Raja ini benar-benar tidak punya pilihan selain mengagumi. Namun, alisnya tiba-tiba melonjak sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Dia melihat Yan Wu, yang buru-buru mengejar Yun Ce, tiba di belakangnya. Bakat bawaan Yan Wu dalam menangani energi mendalam kegelapan sangat besar. Dia telah diakui oleh kekuatan iblis Yama pada usia 11 tahun, jadi dia biasanya menunjukkan kesombongan alami di hadapan orang lain. Kesombongannya melonjak ketika dia mengguncang seluruh wilayah ilahi utara dengan menjadi guru ilahi tingkat 10. Sangat sedikit orang yang setara dengannya. Bahkan ketika dia berhadapan dengan kakak laki-lakinya sendiri, putra mahkota Yama Yan Jie, dia masih meremehkannya, baik secara fisik maupun dalam sikapnya terhadapnya. Jadi, mengingat kesombongan dan emosi Yan Wu, tidak mungkin dia benar-benar mengikuti Yun Ce, padahal dia seharusnya memimpinnya menuju istana kekaisaran. Tapi yang benar-benar menggetarkan hatinya adalah sorot matanya. Matanya benar-benar bergetar ringan dan dia bisa melihat keterkejutan yang menakutkan di kedalaman matanya, kejutan yang jelas tidak bisa dia sembunyikan. Satu-satunya orang yang paling memahami Yan Wu di dunia ini tidak diragukan lagi adalah Yan Tianxiao. Namun ini adalah pertama kalinya Yan Tianxiao melihat tatapan seperti itu di matanya. Keberanian. Dia dengan paksa mengubah kata dari keberanian di tengah kalimat. Senyuman hangat dan ramah langsung terlihat di wajahnya yang dingin dan angkuh dan kaisar dewanya yang berat mungkin berubah menjadi sangat tenang dan lembut. Hahaha, dia tertawa terbahak-bahak saat kesombongan sebelumnya menghilang. Dia melangkah maju dan mengambil inisiatif untuk menyambut Yun Ce, ketika saudara Yun membuat namanya terkenal di wilayah ilahi timur bertahun-tahun yang lalu. Raja ini sudah mendengar tentangmu. Ketika saya kemudian mengetahui bahwa saudara Yun telah datang ke wilayah ilahi utara dengan warisan Dewa Iblis Pemalu Surga, Raja ini ingin segera bertemu dengan Anda. Sepertinya keinginanku akhirnya terkabul. Rahang Yan Jie hampir jatuh ke tanah pada saat itu. Beberapa saat yang lalu, Kaisar Yama dengan tegas memperingatkannya untuk tidak menunjukkan rasa takut atau kekhawatiran di depan Yun Ce. Apakah rumor itu benar atau tidak? Dia telah mengatakan bahwa martabat alam Yama mereka tidak dapat dilanggar dengan cara apapun. Ketika Yun Ce melangkah ke aula, Kaisar Yama menyambutnya dengan kekuatan dan martabat kekaisarannya,
tapi dia tiba-tiba melakukan 180. Dia sekarang menyapanya dengan hangat dan dia bahkan memanggilnya saudara. Kebingungan memenuhi hati Yan Jie sampai dia menyadari tatapan angker di mata Yan Wu. Jantungnya langsung bergetar hebat. Yan Tianxiao menyambutnya dengan cara yang sangat hangat dan ramah. Faktanya, dia tidak kalah ramah dan mudah didekati dibandingkan Fen Daojun. Yun Ce hanya tertawa kecil saat melihat ini. Dia berkata, karena Kaisar Yama mengetahui bahwa Raja Hantu Yama Yan Sangeng mati di tanganku, tidakkah kamu akan meminta pertanggungjawabanku terlebih dahulu? Hahaha, Kaisar Yama kembali tertawa terbahak-bahak. Dia tidak hanya tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan, dia tampak benar-benar bersemangat melihat Yun Ce. Memang benar alam Yamaku tidak akan membiarkan martabat kita diinjak-injak, tapi itu tidak berarti kita tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ketika dia berada di alam surga kekaisaran, Yan Sangenglah yang tidak mengenali saudara Yun dan menyinggung dia terlebih dahulu. Akibatnya, saudara Yun memilih untuk mendisiplinnya, dan sangat masuk akal bagi Anda untuk melakukannya. Jika Yama Realem kami benar-benar mencoba menuntutmu, itu hanya akan menunjukkan betapa sempitnya pemikiran Raja Kerajaan nomor 1 kami di wilayah Ilahi Utara. Yun Ce terdiam. Terlebih lagi, saudara Yun mewarisi kekuatan Kaisar Iblis Pemalu Surga. Keberadaan Anda tidak diragukan lagi merupakan anugerah besar yang dianugerahkan kepada kami olehnya. Anda juga dapat mengatakan bahwa merupakan suatu kehormatan bagi Yan Sangeng untuk jatuh di tangan saudara Yun. Yan Tianxiao mengatakan ini dengan ekspresi yang sangat tulus di wajahnya. Dia tampak begitu tulus sehingga Yun Ce tidak tahu apakah dia sedang menggertak atau tidak. Saat dia berbicara, dia mengirimkan transmisi suara jiwa ke Yan Wu. "Wuer, apa yang terjadi tadi?" Dia langsung menerima balasan Yan Wu. "Ayah kerajaan benar-benar brilian. Anda pastinya tidak boleh berbenturan dengannya, pria ini terlalu menakutkan." Transmisi suara Yan Wu dengan jelas menyampaikan getaran yang datang dari lubuk jiwanya. Jika ini adalah Yan Jie, dia tidak akan begitu yakin. Namun, orang yang pergi menemui Yun Ce, orang yang kembali dengan hati penuh keterkejutan dan ketakutan, adalah Yan Wu. "Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi tadi?" Dia bertanya dengan suara yang dalam. Sangat mungkin rumor bahwa dia membunuh Fen Daojun dan kemudian menaklukkan seluruh alam bulan terbakar tanpa satu perlawanan pun adalah benar. Yun Ce, dia, menggunakan satu jari untuk menghancurkan penghalang kegelapan abadi, dan membungkam formasi Wiping Yama dengan satu lambaian tangannya. "Apa?" Yan Tianxiao benar-benar mengeluarkan teriakan kaget di depan Yun Ce. Yun Ce meliriknya sekilas. "Apakah ada masalah, Kaisar Yama?" "Tidak, tidak apa-apa," jawab Kaisar Yama sambil tersenyum tipis sambil dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. "Saya baru saja menerima transmisi suara dari salah satu anak saya dan saya diberitahu bahwa dia telah melukai dirinya sendiri selama berkultivasi karena kecerobohannya. Raja ini menjadi sangat cemas hingga aku berteriak di depan saudara Yun dan mempermalukan diriku sendiri." Yan Jie hampir melompat dari sepatunya ketika Yan Tianxiao berteriak. Dia menatap ayah kerajaannya saat keterkejutan dan kebingungan memenuhi hatinya. Sebagai putra mahkota alam Yama, dia belum pernah melihat Kaisar Yama kehilangan ketenangannya. Faktanya, dia hampir tidak percaya bahwa Kaisar Yama benar-benar ditempatkan di tempat seperti itu. "Jadi itulah yang terjadi," kata Yun Ce dengan mata menyipit, suaranya terdengar lemah dan lesu. "Tidak kusangka Kaisar Yama, penguasa kerajaan, akan menjadi sangat cemas terhadap salah satu anaknya.
Sungguh menyentuh. Karena itu masalahnya, Kaisar Yama harus segera merawat anak itu. Saya tidak mau bertanggung jawab jika sesuatu terjadi pada anak itu. Hoho, tidak perlu. Ini hanya masalah kecil. Senyuman Kaisar Yama tidak goyah sesaat pun, namun hati dan jiwanya bergetar begitu hebat sehingga dia tidak menyadari ejekan dalam kata-kata Yun Ce. Suara hidup Yan Wu tiba-tiba terdengar di jiwanya. Ayahku, anak ini menyaksikan semua yang dia lakukan. Tidak ada yang salah tentang dia. Warisan Kaisar Iblis Pemalu Surga kemungkinan besar jauh melebihi imajinasi kita. Kita harus menemukan cara untuk memancingnya ke makam. Satu-satunya orang yang bisa membunuhnya adalah 3 leluhur kita yang abadi dan tidak bisa dihancurkan. Jika tidak, alam Yama kita akan benar-benar mengikuti jejak alam bulan terbakar. Jari-jari Yan Tianxiao perlahan melengkung. Meski wajahnya tenang, dia tidak bisa menyembunyikan getaran hebat di matanya, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Dia telah menghancurkan penghalang kegelapan abadi dengan 1 jari, menghancurkan formasi Wiping Yama dengan 1 serangan telapak tangannya, ini di luar kemampuan kekuatan apapun yang dia kenali. Faktanya, jika Yan Wu tidak secara pribadi menjaminnya, dia tidak akan percaya bahwa hal-hal ini benar. Mengapa Saudara Yun memilih untuk mengunjungi kami hari ini? Senyuman Kaisar Yama tetap terpampang di wajahnya saat dia mengulurkan tangan dan memberi isyarat kepada Yun Ce untuk duduk. Yun Ce tidak bergerak 1 inci pun. Sebaliknya, dia menjawab, perjalanan dari alam pencuri jiwa ke alam Yama memang panjang. Jika itu bukan sesuatu yang penting, aku tidak akan repot-repot datang jauh-jauh ke sini. Dia berhadapan langsung dengan Kaisar Dewa terkuat di wilayah Ilahi Utara, dan dapat dikatakan bahwa dia berhadapan dengan seluruh alam Yama, namun dia berperilaku sangat angkuh, arogan, dan kasar. Namun, tidak peduli seberapa buruk perilakunya, dia tidak bisa membangkitkan kemarahan atau niat membunuh pihak lain. Sebaliknya, Kaisar Yama menjadi semakin khawatir. Kaisar Yama sebelumnya telah mencoba diam-diam menyelidiki Yun Ce dan memberikan tekanan padanya, namun dia tidak berani mencoba satu hal pun dengannya saat ini. Sikapnya berubah begitu ramah bahkan dia hampir tidak bisa mempercayainya. Itu wajar. Kata-kata Yun Ce membuat hatinya menegang. Namun, dia tidak bergeming ketika dia bertanya, bisakah Saudara Yun memberitahu kami apa yang dia butuhkan? Jika kami dapat membantu penerus Raja Iblis Kaisar dengan cara apapun, alam Yama kami tidak punya alasan untuk menolak Anda. Yan Jie, yang berdiri di pinggir lapangan, selalu menyendiri sepanjang waktu. Dia tidak melakukan satu gerakan pun atau mengucapkan sepatah kata pun. Karena Yan Tianxiao saat ini berperilaku baik dan ramah sehingga dia hampir tidak mengenalinya, faktanya, dia sebenarnya sedikit takut padanya. Yan Wu juga tetap diam selama ini, tapi matanya masih belum berhenti gemetar. Bagi Yun Ce, ini adalah sesuatu yang bisa dengan mudah dia capai dengan bencana kegelapan abadi. Tapi apa yang baru saja dia lakukan telah menjungkir balikkan seluruh dunianya. Karena Kaisar Yama sangat ramah, aku akan langsung saja, kata Yun Ce dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Saya ingin melihat laut tulang kegelapan abadi di alam Yama Anda. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, kepala Yan Tianxiao, Yan Wu, dan Yan Jie tersentak bersamaan. Yan Tianxiao dengan marah memikirkan cara untuk memikat Yun Ce ke makam kematian. Sebelum dia bisa mendapatkan ide, Yun Ce sebenarnya sudah menyarankannya sendiri. Ini, ekspresi sedih muncul di wajah Yan Tianxiao saat dia berkata, mengingat persahabatanmu dengan Ratu Iblis,
Aku yakin saudara Yun tahu bahwa hanya orang-orang dari alam Yama yang bisa memasuki laut tulang kegelapan abadi. Terlebih lagi, 3 leluhur terhormat dari alam Yama kita tinggal di tempat itu, jadi raja ini takut. Ini adalah kehendak Kaisar Iblis Pemalu Surga, kata Yun Ce dengan suara dingin. Kaisar Iblis yang memukul surga. Yan Tianxiao bereaksi dengan keras. Dia sepertinya terintimidasi oleh kata-kata Kaisar Iblis. Yun Ce berkata, sebelum Kaisar Iblis Pemalu Surga pergi, dia memberitahuku bahwa ada sebuah tempat di pusat wilayah ilahi utara yang dipenuhi dengan energi gelap, mungkin karena itu adalah kuburan banyak iblis primordial. Ini adalah tempat terbaik untuk menumbuhkan energi kegelapan yang mendalam di dunia saat ini. Apakah kamu mengerti maksudku, Kaisar Yama? Rupanya, Yun Ce ingin berkultivasi di laut tulang kegelapan abadi. Dia bahkan menyebut Kaisar Iblis Pemalu Surga sebagai ancaman agar dia menurut. Entah itu niatnya yang sebenarnya atau tidak, dia jelas ingin memasuki laut tulang kegelapan abadi. Memang benar bahwa saat ini tempat itu adalah tempat terbaik untuk menumbuhkan energi mendalam kegelapan di seluruh dimensi kekacauan primal. Ini, Yan Tianxiao tampak ragu-ragu. Dia tiba-tiba berbalik ke arah putranya sebelum bertanya, "Jer, bagaimana penghalang laut tulang kegelapan abadi saat ini?" Memahami maksudnya dengan segera, Yan Jie menjawab, "Ayah, para leluhur belum melakukan kultivasi terpencil akhir-akhir ini. Mereka juga memberi saya perintah untuk memasuki laut tulang kegelapan abadi dan berkultivasi 8 jam per hari, jadi mereka belum menutup area tersebut." Yan Tianxiao menghela napas sedikit. Kurasa ini memang takdir. Jika ini adalah kehendak Kaisar Iblis Pemalu Surga, maka raja ini dapat membuat pengecualian untuk saudara Yun. Namun, pada akhirnya terserah pada nenek moyang untuk memutuskan apakah mereka akan mentolerir kehadiran Anda atau tidak. Sangat baik, Yun Ce mengangguk. Ekspresi kakunya akhirnya sedikit rileks menjadi senyuman puas. Terima kasih telah mengakomodasiku, Kaisar Yama. Hehe, sama-sama, saudara Yun. Yan Tianxiao tertawa kecil sebelum melanjutkan, ngomong-ngomong, maukah kamu beristirahat sebelum? Tidak dibutuhkan. Yun Ce mengangkat tangan. Kita akan pergi ke laut tulang kegelapan abadi sekarang. Yan Tianxiao berhenti mencoba dan mengangguk. Sangat baik. Raja ini sendiri yang akan membawamu ke sana kalau dia perlu menyampaikan kabar baik untukmu. Dia melambaikan tangan pada Yan Jie dan Yan Wu. Kamu boleh pergi sekarang. Kemudian, dia secara pribadi membimbing Yun Ce ke pintu masuk Bone Sea of Eternal Darkness. Salah satu dari mereka tampak mendesak, dan yang lainnya tampak ragu-ragu. Namun, mereka berdua menantikan saat Yun Ce mendekati laut tulang kegelapan abadi. Temperamen Kaisar Yama sangat berbeda dengan Kaisar Dewa Bulan Terbakar. Dia adalah pria yang kejam dan tegas yang tidak takut pada apapun dan siapapun. Dia bahkan tidak pernah mempertimbangkan konsekuensi tindakannya karena dia yakin bahwa alam Yama tidak dapat dikalahkan apapun yang terjadi. Begitulah yang terjadi sampai Yun Ce tiba. Saat dia bertemu Yun Ce, dia dengan paksa mengubah perilakunya yang biasa dan menekan kehadirannya yang perkasa. Yan Tianxiao tidak sebodoh itu sehingga dia akan bersikap tinggi dan perkasa terhadap semua orang. Tetap saja, ini jelas merupakan pertama kalinya dia mengubah perilakunya secara drastis sejak dia menjadi kaisar terkuat di wilayah ilahi utara. Yun Ce juga orang pertama dalam sejarah alam Yama yang membuat Kaisar Yama patuh hanya dengan kedatangannya sendirian. Kematian Fen Daojun, runtuhnya alam bulan terbakar, warisan Kaisar Iblis, Yan Wu yang ketakutan,
dan hilangnya rasa takut Yun Ce meskipun mengunjungi wilayah musuh sendirian. Wajar jika Kaisar Yama takut bertindak sembarangan. Kenyataannya, yang perlu dilakukan Yan Tianxiao untuk menjatuhkan Yun Ce hanyalah berbalik dan menyerangnya. Yun Ce beruntung bisa lolos hanya dengan beberapa luka serius. Yun Ce saat ini berada jauh di dalam istana iblis kegelapan abadi. Bahkan jika Yun Ce memiliki bencana kegelapan abadi dan aliran pembelah bulan, dia dikelilingi oleh lautan ahli. Satu kesalahan langkah, dan dia mungkin kehilangan nyawanya begitu saja. Karena persiapannya sebelumnya, risiko Kaisar Yama menyerangnya tanpa peringatan berkurang ke tingkat minimal. Saat ini, Kaisar Dewa tidak memiliki keberanian atau alasan untuk mencobai nasib. Dia harus berterima kasih kepada mereka karena telah menempatkannya melalui penghalang kegelapan abadi dan formasi Wiping Yama, meskipun dia akan menemukan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya bahkan jika mereka tidak mengujinya. Bagaimanapun, dialah satu-satunya yang benar-benar memahami kekuatan bencana kegelapan abadi. Kekuatannya bisa menghancurkan akal sehat siapapun tentang kekuatan kegelapan menjadi bubuk, apalagi menakuti Kaisar Yama. Pintu masuk ke Laut Tulang Kegelapan Abadi terletak di tengah istana iblis kegelapan abadi. Angin dingin dan gelap menyapu kulit keduanya ketika mereka memasuki aula besar dan gelap. Ujung aula ditutupi lusinan formasi kegelapan, dan di tengahnya ada lubang hitam tanpa dasar di mana bahkan seberkas cahaya pun tidak terlihat. Yun Ce melepaskan persepsi spiritualnya. Energi kegelapan yang mengalir keluar dari mulut terbuka begitu kental hingga hampir menempel di tubuh. Kadang-kadang, dia bisa mendengar suara-suara mengerikan yang terdengar seperti ratapan setan atau hantu. Ini adalah pintu masuk ke Laut Tulang Kegelapan Abadi. Ekspresi Yan Tianxiao serius dan saleh saat dia memperkenalkan Bonsi of Eternal Darkness kepada Yun Ce. Itu adalah tempat yang membuat alam Yama menjadi alam yang tak terkalahkan dalam sejarah wilayah ilahi utara. Namun, puluhan pikiran berputar cepat di balik penampilannya yang serius. Yan Tianxiao tergoda untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada Yun Ce dan mengujinya dalam perjalanan ke Laut Tulang Kegelapan Abadi, tapi dia akhirnya menghentikan dirinya sendiri karena dia khawatir dia akan tergelincir dan membuat Yun Ce khawatir. Dia jelas-jelas terlalu memikirkan banyak hal. Energi yin dari sisa-sisa iblis kuno benar-benar luar biasa, gumam Yun Ce pada dirinya sendiri sambil menatap jurang maut. Tentu saja, kata Yan Tianxiao. Jika tidak, hal itu tidak akan menarik perhatian Kaisar Iblis Pemalu Surga. Mereka berada sekitar 100 meter dari mulut menganga yang merupakan Laut Tulang Kegelapan Abadi. Namun, Yan Tianxiao tidak bersantai sedikit pun. Tidak mungkin Yun Ce datang jauh-jauh ke sini tanpa mengetahui tentang tiga leluhur Yama yang abadi. Siapapun yang terjebak di dalam Laut Tulang Kegelapan Abadi harus menghadapi trio monster tak terkalahkan yang dapat memulihkan kekuatan mereka dalam sekejap. Bahkan jika korbannya adalah orang yang memiliki kekuatan tak tertandingi, kematian adalah satu-satunya nasib yang mungkin terjadi. Bahkan jika orang ini memiliki kekuatan yang bahkan melampaui kekuatan tertinggi di dunia saat ini, tidak mungkin mereka bisa bertahan lebih lama dari ketiga leluhur Yama. Tidak mungkin Yun Ce dan alam pencuri jiwa tidak mengetahui hal ini. Demikian pula, dia menolak untuk percaya bahwa Yun Ce datang jauh-jauh ke sini tanpa persiapan apapun. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Yan Tianxiao, tapi dia menghapus semuanya ketika dia sampai pada keputusan terakhirnya. Yang tertinggal di belakang murid-muridnya hanyalah pancaran kekejaman yang tersembunyi. Saudara Yun, Yan Tianxiao tampak ragu-ragu saat berkata,
Raja ini tidak ragu jika Anda memasuki Laut Tulang Kegelapan Abadi. Namun, ketiga leluhur, apakah kamu khawatir ketiga leluhur akan menyangkalku, Kaisar Yama? Kata Yunce tanpa mengalihkan pandangan dari pintu masuk Laut Tulang Kegelapan Abadi. Sepertinya dia terlalu malas untuk berbicara dengan Yan Tianxiao sekarang karena tujuannya tepat di depannya. Pupil matanya berkilau karena kegembiraan hitam. Kamu tidak mengetahui hal ini, Saudara Yun, kata Yan Tianxiao sambil menghela nafas, tetapi disinilah tiga leluhur terhormat. Yunce dipukul di atas pinggang sebelum kata yang terdengar sedih itu bahkan menghilang di kejauhan. Dia benar-benar pantas disebut sebagai kaisar dewa terkuat di wilayah ilahi utara. Serangannya tidak hanya datang tiba-tiba, dia juga bergerak lebih cepat daripada reaksi makhluk hidup manapun. Meski serangannya cepat dan tiba-tiba, kekuatan di baliknya masih sebesar langit. Letusan kekuatan suci dalam sekejap bahkan mengguncang langit biru di atas. Hah! Yunce memuntahkan seteguk darah saat ia terbang menuju jurang hitam seperti meteor. Dia melaju begitu cepat sehingga menimbulkan suara melengking yang terdengar seperti udara tercabik-cabik. Yan Tianxiao tertangkap basah oleh percikan darah, tapi tangannya tidak melambat sedikit pun. Formasi mendalam runtuh di pintu masuk Laut Tulang Kegelapan Abadi dalam sekejap dan menyegelnya sepenuhnya. Formasi berputar yang dalam bergabung menjadi satu sebelum dihubungkan dengan formasi pelindung besar yang mengelilingi distrik Kekaisaran Yama itu sendiri. Pada akhirnya, itu menjadi formasi penyegelan yang paling menimbulkan keputusasaan yang pernah diketahui oleh wilayah ilahi utara. Begitulah cara Yunce disegel di dalam makam azabnya. Letusan kekuatannya dan penyegelan formasi mendalam yang tiba-tiba mengejutkan semua orang di Istana Iblis Kegelapan Abadi. Iblis Yama yang telah mendengar kedatangan Yunce dengan cepat bergegas membantu Kaisar Dewa mereka. Tapi yang mereka lihat hanyalah Yan Tianxiao berdiri sendirian di tengah aula dan formasi mendalam yang tersegel sepenuhnya. Yunce tidak terlihat. Apakah kamu berhasil, ayah kerajaan? Yan Jie bertanya dengan nada mendesak. Iya, jawab Yan Tianxiao acuh tak acuh. Itu bagus. Yan Wu menghela nafas lega, tapi dia segera menyadari bahwa ayahnya memasang ekspresi aneh. Dia mengerutkan kening dan bertanya, ada apa lagi, ayah? Tidak ada yang salah. Yan Tianxiao menggelengkan kepalanya sebelum menatap darah yang merembes ke telapak tangannya. Aku baru sadar kalau dia mempermainkan kita, itu saja. Apa? Para iblis Yama berseru kaget dan secara naluriah menjadi tegang. Tenanglah, raja ini sedang membicarakan hal lain. Yan Tianxiao membuat gerakan meraih dengan telapak tangannya sebelum berbalik ke arah Yan Wu. Wuer, apa yang Yunce tunjukkan padamu mungkin adalah kemampuan khusus dari bencana kegelapan abadi. Karena itu adalah kekuatan Kaisar Iblis, wajar saja jika itu melampaui pengakuanmu. Namun, kekuatan sebenarnya adalah Yan Tianxiao menderu keras. Dia lebih kuat dari apa yang kamu harapkan dari penguasa ilahi, tapi dia sama sekali bukan ancaman bagi kita. Tidak kusangka dia berhasil membodohiku. Apa maksudmu? Yan Wu bertanya. Yan Tianxiao menunjukkan telapak tangannya kepadanya. Itu berlumuran darah Yunce. Raja ini harus bertindak cepat sekarang, jadi aku hanya berhasil mengumpulkan paling banyak 20% kekuatanku. Raja ini berharap untuk membuatnya lengah dengan serangan mendadak sebelum menjatuhkannya ke laut tulang kegelapan abadi menggunakan formasi mendalam dan kekuatan penuhku. Serangan ini saja yang diperlukan untuk menjatuhkannya ke dalam lubang dan melukainya dengan serius, sungguh sebuah lelucon.
Ketika Yan Tianxiao mengingat betapa waspada dan bersahabatnya dia terhadap Yun Ce, dia mengepalkan tangannya begitu erat hingga persendiannya patah. Itu adalah penghinaan terbesar yang harus dia derita sejak dia menjadi kaisar ilahi. Sementara Iblis Yama mengerutkan kening dalam-dalam, Yan Jie berkata, jadi semua yang dia lakukan sebelumnya adalah dia datang sendirian dan bertindak arogan dan kasar. Itu semua untuk meningkatkan rasa bahaya kami, kata Yan Tianxiao dingin. Tidak heran dia datang begitu cepat. Dia mencoba untuk memukul kita saat kita masih terintimidasi oleh apa yang dia lakukan pada alam bulan terbakar. Kekuatan yang dia gunakan untuk membunuh Fen Daojun bukanlah kekuatan normalnya. Faktanya, itu mungkin merupakan kekuatan sekali seumur hidup. Kita hampir saja tertipu oleh tipuannya dan Ratu Iblis. Jika dia tidak bertindak tegas dan kejam, siapa yang tahu berapa lama dia akan ditipu oleh Yun Ce. Yan Wu menatap darah di tangan Yan Tianxiao dengan saksama. Dia mulai mengingat saat Yun Ce telah memecahkan penghalang kegelapan abadi dan formasi Wiping Yama. Apa yang dia lakukan masih mengesankan dan menakutkan, tapi sekarang dia memikirkannya, hampir tidak ada fluktuasi sama sekali dalam energinya. Itu lebih dekat dengan kekuatan khusus yang melampaui pengakuannya daripada kekuatan kasar. Aku mengerti sekarang, gumam Yan Wu pada dirinya sendiri dalam kemarahan dan penghinaan. Namun keberaniannya patut diacungi jempol. Dia berencana melakukan sesuatu yang besar, dan lawannya adalah kami, Iblis Yama. Orang yang lebih rendah tidak akan mampu melakukan apa yang dia lakukan. Ada juga kekaguman dalam suara Yan Tianxiao. Kita bisa saja menyelamatkan nenek moyang kita yang terhormat dari kesulitan membunuhnya, tapi hasilnya tetap sama pada akhirnya. Mata Yan Tianxiao berkilat gelap. Tidak ada tempat untuk lari di laut tulang kegelapan abadi, dan siapa tahu, ketiga leluhur mungkin bisa mengungkap rahasia bencana kegelapan abadi darinya. Jika mereka bisa melucuti warisan Kaisar Iblis darinya, itu lebih baik lagi. Turunnya Yun Ce ke dalam kegelapan berlangsung lama dan cepat, namun dampak yang ditunggunya tidak datang. Angin yang dipenuhi energi yin menderu melewati telinganya. Semakin dalam dia jatuh, semakin ganas energi yinnya. Dendam, kebencian, kematian, niat membunuh, segala macam emosi negatif meledak di wajahnya dengan bau yang menjijikkan. Siapapun yang berada dalam situasi seperti ini akan percaya bahwa mereka sedang jatuh ke dalam api penyucian yang mistis. Uhuk, uhuk, uhuk. Batuk Yun Ce lembut, tapi darah keluar dari mulutnya setiap kali dia batuk. Meskipun terobosan Jalan Agung Sang Buddha telah mengubah tubuhnya sepenuhnya, yang mengejutkannya adalah kekuatan seorang kaisar dewa. Bahkan dia tidak bisa menanggungnya tanpa mengerahkan seluruh kekuatan yang dimilikinya untuk melawannya. Divine Sovereign level 8 lainnya pasti sudah hancur berkeping-keping. Biasanya, Yun Ce akan pulih dari cedera tingkat ini dalam waktu singkat. Tapi karena dia jatuh ke laut tulang kegelapan abadi dan berendam dalam energi kegelapan yang sangat besar, kecepatan pemulihannya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Bahkan sekarang, dia pulih dengan kecepatan yang eksponensial. 15 menit, 30 menit. Yun Ce tidak melaju ke tanah. Dia membiarkan dirinya jatuh bebas di udara selama 45 menit sebelum kakinya akhirnya menghantam dasar jurang. Daerah tempat dia mendarat tidak sepenuhnya tertutup kegelapan. Tulang iblis yang tak terhitung jumlahnya berkilau dengan pendar. Namun alih-alih mengusir teror, cahaya kecil itu justru membuat dunia kegelapan semakin menakutkan dan menindas dibandingkan sebelumnya. Tulang iblis tersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran. Beberapa di antaranya panjangnya beberapa ribu meter.
Beberapa di antaranya relatif utuh. Masih banyak lagi yang berubah menjadi pecahan kegelapan. Energi kegelapan yang mendalam di sini begitu tebal sehingga bisa dibilang padat. Yunce hampir merasa seperti sedang mengambang di tengah arus air. Energi kegelapan yang dalam meraung ke setiap sudut tubuhnya seperti prahara mini tanpa ada niat sama sekali darinya. 3 napas setelah kakinya mendarat di tanah yang kokoh, luka yang diberikan Yan Tianxiao padanya telah sembuh total. Hehehe. Tiba-tiba, suara tulang berjatuhan dan tawa terdengar dari suatu tempat di kegelapan. Itu membuat kuburan hitam menjadi lebih menakutkan dari sebelumnya. Yunce perlahan berbalik ke arah asal tawa menyeramkan itu. Namun ekspresi wajahnya bukanlah rasa takut, melainkan cibiran yang kejam.